Oke, selamat pagi semuanya. Oke. Sebelum kegiatan kita hari ini dimulai, marilah Bapak Ibu dan anak-anakku kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu berkat kasih-Mu, berkat perantaraanmu, berkat perlindunganmu. Engkau memperkenankan kami bersatu di dalam gereja ini di dalam nama-Mu. Ya Bapa, kami berterima kasih atas penyelenggaraanmu dari persiapan anak-anak dari awal hingga hari ini dapat berjalan dengan baik. Semuanya tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada uluran tangan dan kasih-Mu. Kami berdoa ya Bapa, semoga acara hari ini dapat membuahkan hasil yang baik, berbuah baik, berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan mulai, kiranya Engkau yang jagai dan sertai kami dari awal hingga akhir nanti. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita sambut Dia Sang Raja. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama. Sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, sama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Beri tepuk tangan bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat. Sekali lagi.
Daud, Kristus anak Daud. Saya undang teman-teman, yuk kita sama-sama nyalain flashlight kita. Kita nyalain flashlight sebagai tanda bahwa kita menyalakan lilin di hadapan Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ayo menerima Engkau sebagai Yesus Tuhan kami. Kami memberikan hati untuk Yesus lahir dalam kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menuntun kami semua Roh Kudus. Biarlah jamahan-Mu terus mengalir di tempat ini Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Sungguh biar Roh Kudus saja yang beracara. Biarlah lidah bibir hamba-Mu ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami semua Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. PAW jangan turun dulu, di sini dulu. Oke, sebelum kalian duduk ya, aku mau ajak kalian nyanyi satu lagu. Di sini Tuhan itu suka persatuan, Tuhan gak suka perpecahan. Maka dari itu Kristen dan Katolik digabung, karena Tuhan itu suka yang namanya persatuan. Nah, kita akan nyanyikan ya, bentar. Kita akan nyanyikan, boleh kanan kirinya digandeng satu sama lain sebagai bentuk persatuan. Gandeng. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan.
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulangi dari awal lagu ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Untuk temannya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, silakan duduk. Oke, haleluya. Puji Tuhan, sebelumnya kenalkan dulu, nama saya adalah Jeremy Jovan. Saya dipercaya oleh Tuhan untuk bisa berkhotbah di altar Tuhan. Sebelumnya terima kasih untuk GKI sudah meminjamkan gedung ini. Dan saya juga dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin sebuah komunitas di Nusa Putra, yaitu Nusa Putra Revival Fellowship. Mungkin ada yang mengerti, mungkin kalau mau join boleh sangat join. Dan saya juga dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin suatu connect group di gereja juga. Nah, hari ini kita ada di momen yang sangat spesial, yaitu adalah Natal. Teman-teman di sini tahu nggak sih Natal itu sebenarnya apa sih? Apa sih makna Natal sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa angkat tangan. Nggak ada yang tahu. Oke. Judul khotbah saya hari ini adalah tentang hadiah Natal yang terindah. Yesus lahir di sini nih, Yesus lahir di dunia, bukanlah tujuan dia bukan hanya lahir di dunia saja. Tapi Yesus juga ingin lahir di setiap hati kita. Maka dari itu, kalau kita menyerahkan hati kita kepadanya, Yesus akan lahir dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menutup hati, Yesus gak akan lahir di hidup kita karena kita sudah tidak mau dan itu adalah kehendak bebas. Nah, saya punya suatu contoh. Apa sih gunanya Yesus lahir? Nah, contoh aja HP kalian. Apa guna dari HP kalian? Mungkin bisa buat kerja, nonton film, main game, dan lain-lainnya. Itu guna dari HP yang kalian miliki. Tapi apa gunanya Yesus untuk lahir dalam kehidupan kita? Seringkali orang-orang tuh, halah ngapain sih ikut Tuhan Yesus menderita? Ikut Tuhan Yesus, aku nanti diejek, sok suci kek, atau apa kek. Nah, ikut Yesus itu kita memang harus mengikut salib. Tetapi kita saat mengikut Yesus, saat kita menderita, semenderitanya itu, kita akan merasakan damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang tidak tertuliskan, nggak terucapkan, karena damai sejahtera itu begitu indahnya ketika kita dalam struggle. Nah, tujuan Yesus di sini tercatat di
Yesaya 9 ayat 5. Kita bisa buka bersama-sama. Yesaya 9 ayat 5. Oke, sudah. Saya akan bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Di sini tercatat di awal ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita semua, untuk kamu dan aku, untuk kalian semua. Seorang putra telah diberikan untuk kita, ditegaskan 2 kali oleh Alkitab di sini. Lalu dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Guys, Tuhan itu tuh sudah ada sebelum Abraham ada, Yesus itu sudah ada. Yesus sudah ada dan tujuan dia ke sini untuk apa? Untuk merasakan bagaimana menjadi manusia, untuk merasakan struggle yang kita hadapi. Maka dari itu kalian jangan ngomong, Yesus sok tahu, kayak tahu aja apa yang ku alami. Yesus sudah tahu lebih dari apa yang kamu alami. Dan saya akan jelaskan ada 3 poin di sini. Di sini saya disclaimer aja, poin paling lama adalah poin kedua. Kalian kalau sudah melewati poin kedua, kalian cepat untuk pulang. Oke? Yang poin pertama kita buka di Yohanes 8. Yohanes 8 ayat ke-12. Yohanes 8 ayat ke-12. Oke, saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Poin pertama, kenapa Yesus harus lahir dalam kehidupan kita? Karena Yesus adalah sang terang. Ketika kita di dalam kegelapan, kita ini kalau belum menerima Yesus, kita ada di jalan kegelapan. Gelap gurita dan kita tidak bisa melihat apa-apa. Dan ketika Yesus lahir di kehidupan kalian akan mendapatkan terang itu dan kalian akan dibawa kembali ke jalan yang benar. Nah, saya punya satu cerita 2 bulan yang lalu. Saya itu kan bulan depan rencana mau naik gunung. Nah, 2 bulan yang lalu saya tanya pada teman saya, apa sih yang dibutuhin di gunung paling penting? Yang paling penting adalah senter. Senter itu perlu. Kan kita tujuan naik gunung untuk melihat pemandangan. Nah, jadi senter sangat diperlukan untuk perjalanan di dini hari. Maka dari itu, senter pun diperlukan. Kita pun juga perlu senter untuk ke jalan yang benar. Tapi rata-rata orang banyak berbicara seperti ini, aku nggak layak untuk menerima Yesus, aku tuh masih dosa banget. Terus buat apa Yesus melayakkanmu kalau kamu masih ngomong nggak layak? Buat apa Yesus disalib kalau kamu masih ngomong nggak layak? Yesus itu kasihnya itu nggak ada batasnya, guys. Jadi kamu merasa nggak layak, kalian tuh layak di hadapan Tuhan. Kalian itu layak, kalian itu berharga di hadapan Tuhan. 99 domba ditinggalkan demi Tuhan mencari yang 1 domba itu. Kurang besar kasihnya apa Tuhan kita? Jadi kalian kalau merasa hidupku kok gelap banget ya, hidupku suram banget ya, datang ke Yesus. Kalian rendahkan hati kalian ke Yesus. Bilang, Tuhan ini aku mau kembali ke jalanmu. Percayalah, Tuhan itu langsung terbuka buat kalian. Saat aku bertobat di awal, aku ngomong, Tuhan aku mau kembali kepadamu. Tuhan langsung datang kepadaku dan aku menangis-nangisnya. Beneran guys, jangan merasa gak layak. Itu adalah intimidasi iblis. Percayalah, kalau kalian datang kepada Tuhan, hidupmu akan menjadi terang. Walaupun di tengah masalah, kalian tetap akan menjadi terang. Amin. Lalu yang kedua, nah ini yang paling lama ini. Oke, yang kedua kita buka di Matius 11 ayat 28
sampai 30. Oke. Saya baca yang 28, kalian 29 dan 30 kita bersama-sama ya. Oke. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah, 29. Kita bersama-sama, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sini kita bisa simpulkan bahwa poin yang kedua adalah Yesus Sang Damai Sejahtera. Di tengah kita tadi sudah bertobat dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan dia menjadi terang kita. Yesus juga memberi damai pada hidup kita. Damai bukan datang dari uang, damai bukan datang dari rokok, damai bukan datang dari apapun itu, tapi damai datang ketika engkau mendekat dengan Tuhan. Itu ada damai yang gak bisa diutarakan dengan kata-kata. Itu ada damai yang begitu indah. Beneran guys, kalian ketika berhubungan intim dengan Tuhan, itu ada rasa yang sangat lembut. Seperti yang dikatakan di sini, rasanya enak. Dan bebanku pun ringan. Jadi aku mau ajarkan kalian di sini, ini part paling lama. Aku mau ajarkan kalian di sini untuk bersaat teduh. Aku mau ajarkan kalian bagaimana kalian itu untuk mendekat kepada Tuhan. Mungkin yang Katolik atau Kristen, kalau Kristen mungkin bisa pakai cara saya, mungkin Katolik ada yang bagian berbeda. Tapi lakukanlah untuk engkau mendekat kepada Tuhan. Hanya dekat dengan Allah saja, aku tenang. Itu kata Daud di Mazmur. Percayalah, kalau engkau sudah dekat dengan Tuhan, berhubungan intim dengannya, segala jalanmu akan berhasil. Di tengah goncangan yang begitu hebat. Aku akan ajarkan ya, boleh minjem gitar. Ini aja. Enggak. Oke. Aku ajarkan kalian Excel mungkin. Oke, saat teduh itu gampang. Saat teduh itu nggak susah kok. Asalkan hati kita percaya, asalkan hati kita mau menerima Tuhan, dia pasti bisa. Kita pasti bisa merasakan hadiratnya. Percayalah, ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan hadir kok di kamar kita, dimanapun kita berada. Nggak usah pakai musik, nggak apa-apa. Kalian nyanyi biasa aja tuh nggak apa-apa. Yang penting itu hati kalian. Habis ini aku berhubungan intim dengan Tuhan langsung. Saya nggak sama kalian. Saya akan berhubungan intim dengan Tuhan langsung. Kalian boleh pelajari. Kalian kalau tahu lagu yang saya nyanyikan boleh dinyanyikan. Saya akan bernyanyi bagi Tuhan, bermasuk bagi Dia. Kalian boleh belajar. Oke? Yes Tuhan. Datang sujud dan menyembahmu Bapa. Tuntun hambamu terus ya Roh Kudus. Ajar hambamu ya Tuhan. Biarlah hambamu terus mendengar apa yang kau mau. Biarlah hambamu terus melakukan kehendakmu ya Bapa. Ajarlah terus ya Roh Kudus. Oh ya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, oh sampai akhirnya Kau dapati aku
tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Oh, tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh Yesus, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, oh sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, yes Lord, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang perkasa, setulus sekarang hingga selamanya kau tetap Allah. Engkau Allah yang menggendongku, tiada terselami kasih-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus, sungguh tiada taranya kasih-Mu Bapa. Engkau yang perkasa, Engkau Allah yang mulia. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia Tuhan, lihat dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, biarlah hatiku memuji-Mu Bapa. Yesus, ujilah aku Tuhan. Oh cobalah aku Tuhan. Oh selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Yes Lord, ku mau terus memuji Tuhan. Ku mau terus menyembah-Mu Yesus. Ajar hamba-Mu ini Tuhan. Kau sebagai hamba mau membaca firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu. Biar setiap firman-Mu terus bertumbuh di tanah yang subur ya Roh Kudus. Ajarlah hamba-Mu ini ya Bapa. Bimbing hamba-Mu ya Tuhan. Ku mau terus memuji-Mu sampai akhir hidupku. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Memuji Tuhan itu sangat simple. Kalian cukup dengan nyanyi. Kalian cukup dengan nyanyi saja. Kalian cukup dengan nyanyi seperti itu saja. Hadirat Tuhan sudah merasa lekat di sini. Dan saya akan ajarkan, kalian kalau mau membaca Alkitab, itu boleh dari mana saja, dari Mazmur. Mazmur itu berisi tentang pujian. Pujian dari banyak tokoh-tokoh Alkitab. Sebagian besar dari Daud, Bani Korah, lalu ada dari Musa, dan lain-lainnya. Di Mazmur berisi tentang pujian-pujian penyembahan. Di Amsal itu adalah sumber hikmat. Di Matius sampai hingga Yohanes, itu berisi tentang Injil. Kita harus mengenal Yesus di kitab itu. Dan lain-lainnya. Dari Kejadian hingga Imamat itu adalah tentang sejarah bagaimana manusia diciptakan, Abraham, Nuh, dan lain-lainnya. Itu ada di Kejadian hingga Imamat sampai Musa. Lalu setelah itu saya akan mengajarkan dari Mazmur 1 ya. Saya akan mencoba baca kitab, ini hubungan saya dengan Tuhan. Saya terkonek dengan kalian, saya akan coba konekkan diri saya ke Tuhan lagi. Oh haleluya Tuhan. Mazmur 1. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan untuk Taurat itu siang dan malam. Berarti Tuhan lebih suka kepada orang yang terus merenungkan firman-Nya, yang terus melakukan firman-Nya. Aku mau untuk melakukan firman-Nya. Aku mau mencoba untuk merenungkan firman-Nya setiap hari, setiap malam, siang dan malam, pagi saat aku bangun, aku mau merenungkan firman-Nya. Aku gak mau jalan di orang fasik. Dan firman itu seperti apa sih emangnya? Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh, berarti firman itu seperti kita ditanam di hati kita, berarti di hatiku berarti ada benih ya Tuhan. Dan aku harus ditanam dengan firman. Aku mau mencoba Tuhan untuk tiap hari membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitupun orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Aku mau Tuhan untuk berjalan dengan-Mu dan biarlah hatiku tertuju kepadamu, hatiku terus terarah kepadamu Tuhan, bimbing aku ya Bapa. Amin. Simple. Membaca firman Tuhan itu simple. Saya terkonek dengan kalian ya. Simple.
Cukup dengan kita membuka Mazmur atau apapun itu, kita merenungkannya dan melakukannya, firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Percayalah. Dan juga saat tadi aku di hadirat Tuhan, saat tadi aku berdoa, itu lagu-lagu yang saya dapatkan tadi, itu dari arahan Roh Kudus, bukan dari saya. Saya tuh tadi rencana awal adalah nyanyi Ujilah Aku Tuhan. Tapi ternyata Tuhan enggak mau. Tuhan mau awalnya yaitu selidiki aku. Oh tiba-tiba Roh Kudus mengarahkanku ke lagu-lagu lainnya. Nah jadi guys, aku pingin kalian untuk lakuin. Aku pingin kalian untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Sungguh rasanya itu, kalian memang pertama-tamanya tuh mager. Kalian pertama-tamanya males. Tapi kalau kalian terus lakukan, hidupmu akan berbuah. Karena pohon yang tidak berbuah akan dibuang ke dapur api. Maka dari itu berbuahlah dengan apa? Membaca firman-Nya, dengan terus merenungkan firman-Nya. Terus guys, kita baca Alkitab ini, apalagi ini di Natal, biarkan Yesus lahir dalam kehidupan kalian. Supaya damainya itu loh memenuhi hati kita. Hanya dekat dengan Allah kita bisa merasakan damai sejahtera. Pikulah kuk. Kuk itu seperti apa sih kalau kalian tahu kerbau? Kalau petani membajak sawah, itu memakai 2 kerbau. Dan 2 kerbau itu dipersatukan seperti borgol. Nah, kita harus pasang kuk itu kepada Tuhan. Mempersatukan diri kita ke hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat berjalan. Saat kita letih, lesu, beban berat, kita berjalan dengan Yesus. Yang dari berat akan menjadi ringan. Percayalah. Dan poin kedua ini, aku benar mau note ke kalian, untuk kalian mempraktekkan ini di rumah kalian. Berdoalah. Pertama-tama tuh 5 menit dulu enggak apa-apa. 5 menit tuh enggak apa-apa. Dari yang kecil akan menjadi yang besar. 5 menit dulu. Membaca firman, memuji Tuhan. Hosena. Kalian nyanyi gitu aja, hadirat Tuhan sudah lekat. Beneran? Lalu setelah itu kita membaca firman. Baca firman jangan cari yang ayatnya pendek-pendek. Tapi renungkanlah di setiap pasalnya. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Yaitu saya mau tentang, kita buka dulu Yohanes 15 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya, pendek kok ayatnya. Ayat 14, Yohanes 15 ayat 14. Yuk, 3, 2, 1. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Praise and worship bisa naik. Di sini saya singkat, poin ketiga. Yesus adalah sahabat kita. Dia sahabat itu enggak pernah meninggalkan. Katakan pada kanan kirinya, Yesus adalah sahabatku. Yesus adalah sahabatku. Lebih baik dari kamu. Yesus itu sahabat yang lebih baik dari kita semua, bahkan dari aku. Yesus itu adalah best friend. Dia adalah teman terbaikku. Dia adalah sahabat terbaikku, melebihi teman-temanku. Kalau kalian membiarkan Yesus lahir, dia akan menjadi sahabat kalian. Dia akan menjadi sahabat yang karib ketika kamu melakukan kehendaknya. Dan setelah lagu ini saya ingin untuk ngajak kalian untuk menyembah bersama. Saya ingin untuk kalian merasakan hadirat Tuhan yang begitu lekat dengan kita. Lagu yang saya habis ini akan nyanyikan, ini adalah ciptaan dari senior pastor saya, Pastor Philip Mantova. Di lagu ini ketika saya mendengarkan lagu ini, saya merasakan ada yang begitu lekat dengan saya. Ada tangannya membelai-belai di kepala saya. Dan saya merasakan itu Roh Kudus. Saat Pastor Philip menyanyikan ini, saya merasakan ada kedamaian yang begitu indah. Lagunya simple. Di bait mungkin kalian hanya dengarkan saja nggak apa-apa, tapi di ref ini kalian harus benar-benar kalian dalami arti makna ini. Hanya ada 4 kata, Holy Spirit my best friend Holy Spirit. Hanya itu saja. Dan kalian renungkan kata-kata ini. Aku ajak kalian buat bangkit berdiri. Kita nyanyikan ini bagi Tuhan. Jadikan dialah sahabat kalian. Mari semua bangkit berdiri. Ini kita terakhir.
Lagu ini, saya pas dengarkan lagu ini, benar-benar ada Roh Kudus di kehidupan kita. Renungkan baik-baik ya, ini kita sudah penutupan. Kita akan banyak menyembah Tuhan di sini. Aku mau banyak ajarkan tentang intimasi, tentang keintiman dengan Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, all my friends I found in you. Spring of love, oh joy and peace, you breathe your life in me. Oh, patiently you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Lead and guide in my flesh gently. Lead me to you. Oh, my best friend, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, my best friend, you are Holy Spirit, my best friend. Renungkan lagu ini. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, my best friend. You are my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, my best friend. You are my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend. Berikan hati kalian kepada Tuhan. Serahkan hati kalian kepada Tuhan. Ya Yesus dari dalam kehidupan kalian. Mari sembah Dia. Kau sahabat yang terbaik, Engkau sahabatku. Tiada yang sepertimu, hanya Engkau Yesus. Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik. Haleluya, Engkau yang terbaik. Haleluya.
Engkau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Guys, kalian kalau ada mungkin di sini ada yang merasa nggak berharga. Aku ini siapa sih? Aku ini dikucilkan oleh Tuhan, aku dikucilkan oleh orang tuaku. Aku ini nggak berharga. Aku ini kayak anak buangan. Percayalah guys, kalian ini berharga. Kalian ini yang dicari oleh Tuhan. Tuhan rela meninggalkan 99 dombanya demi menemukan kalian, demi menemukan kalian yang merasa nggak berharga. Kalian ini berharga guys. Ya Allah yang besar, ya Allah Immanuel, ya Allah yang selalu beserta kita. Kembali ya Tuhan ya. Aku mau kalian setelah selesai Natal ini, orang-orang yang merasa nggak berharga, kembali ke Tuhan. Kau ini berharga, hargamu sangat mahal. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Oh, Kau harapan dalam kesesakan. Oh, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Oh, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Beri sorai-sorai kepadanya. Oh, Tuhan, materaikan firman-Mu ya Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati mereka semua Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menuntun mereka ya Roh Kudus. Ya tiap bulan
lantai rumah, membawa berkas-berkasnya Tuhan. Renungkan firman-Mu setiap saat ya Bapa. Sebelum aku tutup doa penutup, aku pengen kalian nyanyikan lagu ini untuk menyatakan kebaikan Tuhan. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Beri tepuk tangan bagi Dia. Yes Tuhan, Kau yang ajar mereka Tuhan, hamba-Mu hanya bisa menyampaikan dan berdoa saja. Biarlah Tuhan dia sampai ke rumah mereka masing-masing dengan kondisi ingin menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti amanat agung-Mu, jadikan semua bangsa murid-Ku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh Tuhan, ajar mereka ya Roh Kudus. Hamba serahkan acara Natal ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Yesus lahir ke dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. Sebelum kita ke doa penutup, kita bawa persembahan kita ya. Kita doa untuk persembahan kita. Bisa diangkat untuk persembahan. Oke, udah? Udah? Oke, angkat persembahan kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Ini Tuhan persembahan kita Tuhan, sucikan dan khususkan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini sebagai persembahan yang hidup ibadah yang sejati Tuhan. Sungguh biarlah Engkau yang menuntun ya Roh Kudus, ajar kami semua ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum kita doa berkat, kita foto bareng ya. Oke, fotografernya mana? Oh, mic mana? Di sini ya? Maju depan. Maju nggak muat. Kita ngadep sini. Persembahannya nanti. Nah, sekalian keluar. Persembahannya di luar. Oh, untuk persembahan nanti saat kalian pulang ada di depan pintu situ ya, ada 2 di kotak persembahan depan. Oke, kita foto bersama dulu semua. Bisa maju ke depan. Silakan maju. Kita sini aja. Sini aja Bu, enggak apa. Ke atas ya. Ya maju depan semua, maju depan. Halo Bu. Ya Bu. Yuk semua yuk, sini yuk, sini yuk. Maju, maju.
Yo, yang di belakang, yang di belakang. Sudah sih, cukup.